potensinya besar kalau nak maju. Kurang serius, kurang pendekatan sama anak-anak muda sih. Kalau ngikutin pola pikir wong tua, pemerintah tidak bakal maju. Kita bisa buat rakit kayak Palembang. Nah, untuk wisatawan datang. Memang kawasan Bakung ini ya, Batu Raja khususnya Oku lah ya, itu yang bagus tuh jasa sama usaha ini. Benar. Kafe Lah. Aku tahu dari BPS ya. Nah, surveinya saya itu. Survei BPS. Jasa sama kopi kafe ini. Terbukti kan? Nah, tinggal mungkin kayak pemerintah setempat buat merek kawasan kafe misalnya kan. Nah, gitu. Jadi mau nak ngopi silakan di Bakung gitu loh. Diarahkan turis-turis lokal lah ya. Ya, Manado turis. Ya sebenarnya Om, kalau Batu Raja ini didatang ke turis tuh, wah. Tapi ini banyak buntunya Batu Raja nih. Ya, kayak berat Om. Jadi susah anak maju Batu Raja nih. Ya, susah Om. Om lihat dewek lah. Apa sih yang Batu Raja udah kati? Aduh gak lo? Sebenarnya Jadi untuk nopang anak-anak muda ini sebenarnya banyak. Apa yang tidak kati di Batu Raja nih? Kita main persepsi tentang alam deh. Apa sih yang tidak kati? Air terjun banyak. Aduh. Tempat wisata banyak. Kok tidak kati yang jalan? Itu kenapa itu? Ya itu tadi Om. Kurang support dari pemerintah. Pasti Om. Terus juga kalau aku nilai Om, mana ya? Kurang serius, kurang pendekatan sama anak-anak muda sih. Karena ide-ide itu datangnya dari anak muda. Oh iya. Kalau ngikutin pola pikir wong tua, pemerintah tidak bakal maju. Tapi kalau pemerintah mengikuti pola pikir anak muda pasti maju. Aku kasih kisi-kisi lah, dikit. Kawasan area pinggiran sungai. Sungai Ogan. Bisa bagus. Bisa kita ngundang turis dari luar. Bisa. Kalau sampahnya dibersihin. Kalau sampahnya dibersihin, kita bisa buat rakit kayak Palembang. Nah, untuk wisatawan datang sampai ke Lubuk Batang lah minimal. Ya. Jadi pemasukan. Dulu kan ada Bendung rencana. Tapi entah dari Ogan mana? Rumah Bupati? Ogan berapa itu? Ogan 3 sampai Ogan 1. Tadi Bendung dibuat PBB kan. Tapi ternyata meleset. Iya namanya rencana. Bisa tidak kan? Kalau Om pernah naik perahu lah dari Kebun Jeruk lah. Kebun Jeruk sini? Start dari Kebun Jeruk. Dari area Kebun Jeruk itu di hamparan pinggiran sungai itu batu karang, ada pantai. Bagus bener Batu Raja. Bagusnya. Potensinya besar kalau nak maju. Lagi kalau kemarau Nah, woi, bagusnya. Pasir. Kasih kapal dari pemerintahan, dari Dinas Pariwisata. Aduh kapal. Kapal bu, perahu. Iya, itu perahu untuk nyelamati uang tapi. Tidak, perahu nian. Tidak jalan. Perahu bidar perahu naga. Tapi bocor. Ada di Pemda tuh. Ada. Di gudang. Tidak jalan. Sayang kan? Dulu ada no bidar. Pernah sekali apa 2 kali? 2 kali. Habis. Itu datangnya dari Palembang lu. Bidar itu. Berapa makan anggaran? Banyak. Nah, balik lagi ke situ kan? Ya. Pola pikir tadi Om. Pola pikir tuh memang benar-benar harus diubah. Kalau kita nak maju, ya dari atas dulu harus berubah. Sayang dulu pinggiran Oku pusatnya di sini, di Bakung, bukan di Batu Raja. Iya. Area pinggiran Oku kita. Sekarang kita yang ke sana. Sektor wisata, sektor ekonomi, Batu Raja yang ke sana. Dulu kan dari sana ke sini, sekolah ke sini. Ya. Nyari apa-apa di sini. Sekarang, lah, pindah haluan. Kita yang ketinggalan. Iya kan kota tuh kota tua Batu Raja. Tua kan? Kota tua. Itulah sayangnya. Itu yang buat aku dendam. Sudah melahirkan 2 anak 2 anak. 2 kabupaten, selatan dan timur. Ternyata
Bapaknya ketinggalan. Bapaknya ketinggalan, anaknya yang jadi. Anaknya jadi. Anak yang jadi, bapaknya ketinggalan berat. Susah, Om. Jadi mungkin ini aku ada juga kesempatan di podcast Om juga kan, Ya, mungkin ini masuk di aku juga. satu, ha. Nah, untuk pemerintah juga. Kalau mereka nak bebenah, sebenarnya nak majuin Batu Rajo ini sebenarnya gampang. Rangkul anak muda. Serius. Pola pikir anak muda sama orang tua itu beda. Anak muda pasti berpikirnya maju. Kalau orang tua beda. Rangkul anak muda. Jelas. Tapi kan anak muda kadang males. Ya cari pentolan yuk. Banyak kok pentol-pentolan anak muda di sini. Mungkin Om abis dari sini, mungkin terpikir lah, kayaknya enak nih podcast sama anak muda. Ya kan? Ya, benar. Cari pentol-pentolannya. Mana tahu podcast ini dilihat sama pemerintahan. Oh, pasti. Harus. Pasti dilihat itu. Komentarnya banyak. Kalau aku habis-habisan Om. Aku termasuk kalau diomong, aku termasuk oposisi. Baik. Iya, aku fair ngomong. Jelas, aku komplain habis-habisan kalau aku ada kesempatan. Dikit ya aku komplain. Banyak yang ngomong di Batu, ya memang terbukti di Batu Rajo ini susah nyari kerja. Tapi ada yang lebih susah Om. Apa itu? Nyari kotak sampah. Ada. Mana lah? Cuma pindah. Tidak. Di Batu Rajo ini rasa memilikannya tinggi. Jadi ada Mbak, Nah. gitu ya. Itu dulu pernah. Bahkan dulu itu ada kota sampah berjalan. Bang, Saum, aku rumah di Sion, Cor Beton. Aku dari dulu kebiasaan tidak pernah buang sampah sembarang. Bawa sampah dari rumah Sion 1 itu, ketemu kotak sampah, kalau lewat PLTU, itu cuman ada di depan lorong terusan PLTU. Gapura itu. Ada kotak sampah di situ. Tidak hati kotak sampah. Kalau aku lewat Talang Aman, itu ada di depan Azikro. Di sini, di mana? Kami nak buang sampah. Katiin Area memang. baku. Hati kan? Tapi kan ada mobil kalau. Memang pagi. Cuman pas siang kita nak buang sampah tuh di mana? Ya. Aku kelewatan lah misalnya lewat PLTU dari rumah. Kelewatan buang sampah masih tergantung. Lah lewat terusan itu di mana lagi nyari kotak sampah? Tidak kati, Om. Di mana pinggir jalan sih Pak tempat sampahnya. Nah, itulah yang buat Batu Raja jahat. Kotor ya. Kotor. Kotor maksud. Nah, pemerintah dengar tuh. Dinas terkait. Ini sebenarnya terpikir gara-gara aku hobi mancing. Oh, hobi mancing juga. Aku hobi mancing. Ketika mancing yang narik bukan ikan tapi sampah. Mancing di sini Ogan. Sungai Ogan. Adikannya apa? Nah, kamu punya mindset itu. Itu tamparan juga untuk pemerintah. Ini ada ikannya apa? Ya sebenarnya di mana ada banyu pasti ada ikan, Om. Cuma ngapa Sungai Ogan kita ini tidak kata ikan? Kalau di ini enggak setrum enggak? Nah, sampah, Om. Tetap lagi sampah. Ikan tuh punya, dia tuh tahu mana tempat yang bersih. Kalau ditaburkan nemen Nemen, ya anyut lah. Di ujung Sungai Ogan ini kan banyak cabang, Om. Ya. Si ikan-ikan otomatis lah nyari sungai yang bersih. Ngapain nyari sungai yang kotor? Oh. Kan saya itu ikan tuh betul. Ya mereka juga kan naluri mereka sebagai hewan tuh ada. Mereka tidak mungkin bertelok di tempat yang kotor. Pasti nyari tempat yang bersih. Di sungai-sungai lain banyak ikan. Sini susah. Oke. Sekota sampah minim. Sampah menggunung di mana-mana ada. Benar, pasti. Kemudian Sungai Ogan kotor, Tercemar. tercemar anggaplah No, tercemar kita di mana? PAM itu. Nah, kalau Pam tidak tahu lagi aku nak ngomong. Kamu tahu lah Dewe, Om. Kalau PAM ini masukan untuk PAM. Kayaknya pemerintah harus gelontor ke dana untuk water treatment, Om. PAM. PAM kita ini kan tidak pakai water treatment yang temennya masuk lagi. Ini baru pakai sistem pengendapan Sekarang. Jadi apa yang disedot itu yang dikasih ke kita. Aduh, bagus alatnya kok. Di Bakung bagus. Itu banyak. Kalau nak nyuci basic. Nyuci area sini mungkin ya. Kan lagi keruh kalau. Mungkin lah, tapi kayaknya tidak. Area Bakung ini kawasan elit. Iya sih memang. Jadi kami kalau ngidupin banyak itu mesti diendapin dulu. Ya rumah bupati, Rumah bupati. Bakung. Rumah mantan sama tuh tentara tuh. Banyak kawasan elit lah pokoknya wong-wong Jenderal di kan? sini.
Coba kamu survei, cak mana sungai, cak mana pam di sini. Apa yang ada di sungai, ya itulah yang dikirim ke rumah. Kayak itu, Pak. Jadi banyak yang sebenarnya memang PR bupati kita ini banyak nian. Tapi kalau mereka contoh Pak Teddy sama Pak Marjito itu apa ya? Santai terus juga rangkul anak-anak muda yang punya potensi ini. Tidak perlu kami dimasuki ke pemerintahan, tidak perlu. Rangkul, Be. Apa nih kira-kira masukan untuk pemerintah? Ide itu banyak sebenarnya anak muda itu banyak yang ide. Pak harus membuat main ini. Sudah tinggal Bupati Ben pikir. Ya. Batu Rajo nak maju. Banyak kok kawan-kawan aku di sini yang punya pola pikir sama cak aku banyak. Cuman kami ini Terkendala karena ya tidak kate ini tempat itu. tidak kate tempat tadi. Nah itulah aku bersyukur ada tempat ini. Aku bisa keluap ke galon itu. Ya. Atau juga kuliah tadi sebelum kita podcast ini, aku kan ngelihat dulu nih. Ini temanya cak mana sih? Podcastnya cak mana sih? Nah ini kayaknya pemerintah galau ini. Nah ini kena ini jaku ngomong ini. Pasnya nih. Iya, artinya lanjut dulu nih. Iya, lanjut. Nah, kan? Pas. Ini kalau kami itu seluruh golongan kami masukin. Bener. Iya kan? Hah? Termasuk ODGJ. Nah, biar masyarakat pertama masyarakat terbantu. Bener. Kedua pemerintah Evaluasi. Oh, di sini kurang, di sini kurang. Jangan ngomong ke bagus terus. Bener. Kan udah kati yang bagus tuh. Lah, ya kadang tuh maaf tuh pejabat kadang ABS bae. Iya. Iya kan? Bener. Di bawah udah tahu. Tahu. Nah, pada Cuma loku pulau yang ada ikon. Nah, ada batu itu. Mana? Pasar Pucuk. Ikon Batu Rajo, Batu. Nah yuk. Rajo kecil. Rajo Toyo loh. Atau ikon bulu Ikon. Kalau budak-budak di sini pun diarah ke dinas pariwisata itu. Maksud aku wisatawan lokal lah, Ya. diundang ke sini. Otomatis itu secara tidak langsung anak-anak muda yang punya pola pikir yang tidak katik modal itu bisa buka usaha merchandise dari batu-batu hasil sungai gitu lah. Sungai gitu nih bagus-bagus nih ya, UMKM Iya. Ada mereka terpikir nak buat merchandise dari batu cincin gitu. Ada tuh yang di Pasar Pucuk. Jualan deh. Jualan batu cincin. Maksud aku buat gelang, buat mainan kalung. Belum ada apa? Belum ada. Ada juga tak jalan, wisatawan tak kati. Produksi bisa. Produksi bisa. Oh, pemasarannya. Pemasarannya susah karena tak kati yang beli. Benar. Itu tugasnya pemerintah datang ke wisatawan dari luar. Cak mana sih caranya? Yo, tempat wisata kita urus, maksud aku. Urus, bagus sih Batu Rajo ini. Kalau wisatawan masuk aja, ini pasti penuh. Penuh, kawasan ini sudah jadi kawasan wisatawan. Tapi itu pasti malu. Pastilah. Benar. Akhirnya apa? UMKM jalan, ekonomi jalan. Kami dulu pernah waktu di kantor lama katanya nak ngopi. Arah ke Bakung, gudangnya kopi kan? Yo, tinggal pilih mau kemana. Iya, tinggal pilih mana. Nah, itu nantinya kurang promosi dari pemerintah. Kurang pembinaan. Kurang. Iya kan? Banyak loh. Sepanjang ini ada berapa puluh kafe lah. Kurang. Dari tikungan. Iya lah. Kamu tahu tuh Plaza? Oh, Dari Batu Raja Radio lah. Itu sudah ada tempat tongkrongan. iya. Ya kan? Sampai pokoknya banyak lah. Sebenarnya kalau maju yang lain mungkin ada yang pengen investasi ke sini juga. Akhirnya rame. Kalau yang lain sudah ini kan secara tidak langsung itu dongkrak galau-galau. Kalau pemerintah promosi kawasan ini rame, wong yang punya duit itu pasti nginvest ke kafe juga. Benar. Hasil apa efeknya? Lapangan kerja jalan, ekonomi jalan, banyak dampak positifnya sebenarnya. Membuka lapangan kerja ada di program Pak Bupati. Banyak. Bina UMKM sebenarnya. Bina usahawan. Itu secara tidak langsung buka lapangan pekerjaan. Buka peluang. Ya aku tidak dibina, alhamdulillah jalan. Tak perlu ada support dari pemerintah, sebenarnya tidak perlu. Cuman yang lain itu mesti didongkrak. Yang punya duit ya. Iya. Nah, yang punya duit ini biasa pola pikirnya beda. Dia tidak galak sembarangan naruh ke duitnya. Iya pasti. Nah. Apalagi pebisnis. Pembisnis kan beda. Hitung-hitungannya mantap ini dia. Bener. Metu 1.000 harus balik 1.500 misalnya. Sa. Iya kan? Oh. Benar-benar. Jadi tidak apa-apa loh, Aku agak melenceng sedikit. Oh, tidak apa-apa. Iya kan kita kan ngobrol. Aku nih ngelihat tadi tuh oleh pemerintahan tadi caknya Ngobrol. kuara ke situ bae lah ini. Ngobrol ada karuan kami nih pokoknya. Dia Iya. tersinggung ya
perbaiki. Karena aku Minta juga maaf, kan karena itu. aku juga dulu pernah podcast juga, Om. Iya. Pernah buka podcast juga Di mana itu Palembang? di Palembang. Target aku kemarin anak-anak muda yang nyalek. Seluruh partai itu kutarik ya loh. Anak-anak muda. Tujuan mereka tuh apa? Tujuan mereka tuh nyalek tuh apa? Si muda pikirnya sukses, bakal ini tidak, bebannya berat ya aku ngomong. Sudahlah, kamu tidak bakalan inilah. Kamu juga cuman sekedar manjangin barisan baik, nyampe-nyampe baik. Modalnya besar Nah, modal bisa 100 juta buka ke usaha. Banyak yang melok. bukan 1 juta. Iya, 100 itu kecil baik, angko kecil baik lah gitu tuh kan. Anggaplah ya. Anggaplah ya kalau nak kita fair-fairan ya sekitar 5M, 6M itu Om, lewat baik itu. Nah itulah kadang tuh ya. Mana pola pikir? Duit segitu sama buka usaha. Woi, karena sekecil apapun itu, Kita bosnya. nah, Enak ya udah. memang tapi nggak tahu lah mungkin pola pikirnya beda. Pola pikir. Saya repot. Iya, harus siap repot, harus siap capek. Ya, tapi kan ada ini yang ngurusnya. Itu kalau yang pengen jalan langsung autopilot. Ya, Nah, kalau aku kan tidak memang kurintis, oh. Aku memang kurintis. Jadi, ngapo aku kurintis? Jadi kalau usaha yang kita rintis dewek, itu kita tidak bakal dibudikan anak buah lah. ya. Nah, itu kan. Terus juga ngurangi dosa mereka. Kalau mereka kita kasih kesempatan, kita langsung autopilot. Kesempatan mereka nak korupsi itu ada. Sama aja kami dari berapa tahun berapa ini? 2025. Nah, pertama buka ini, Don nyari 12.000 Follower, main poin-poin deh. jangan kita memang apa namanya itu Umum ya? orisinil. Ya. Murah nih anak kata gampang nak beli itu cuma apa? Bukan main poin, maksud aku tuh apa yang buat viral ini kira-kira? Nah itu nah. Nah itu kayaknya ada program lain kami tuh. Waduh ya. Ya, Iyalah. program viral. Kayak kita ulas lagi. Yang heboh. Bosnya. Ide itu hostnya. Kami ada bagi-bagian kan. Ini anggaplah nih ngoceh dak karuan. Kayaknya ada viral. Ada lagi. Oh iya, aku jengok tadi ada tema ngoceh dak karuan Nah. itu ya. Karena makanya kami itu paling males yang resmi. Kadang di trotoar, Nah, lebih seru kadang di kayak itu. iya, di taman kota. Terakhir di mana? Hah? Itu lokasi banjir. Lokasi banjir. Iya. Sini dulu Kamu podcast di sini? di jembatan. Oh. Jadi begitu banyu masuk, datang kami ngoceh. Begitu nyuk belakang, lah naik, la ilaha illallah jauh. Sini, ini kan? Iya. Nah, contohnya ini banjir. Apalah penyebabnya kira-kira? Yo, dosa. Sebenarnya dosa ditanya sih sudah tahu kalau apa. Apa yang dikorbankan oleh pemerintah kita? Perumahan kah? Lahan. Lahan gundul. Lahan yang dikorbankan oleh pemerintah kita. Nah, Lahan dikasih ke tanpa ada timbal balik. Nah, ini agak keras ini, Om. Jujur baik. Ini karena lah mulai ke sini, arahnya ke sini. Enggak apa-apa aku agak keras ya. gini potong-potong baik. Apa sebenarnya, Om? Untuk evaluasi mereka 1, juga. 2, 3, 4 itu kan? Aku kasih Om pertanyaan dikit lah. Ah, Batu Rajo sama Tanjung Enim apa bedanya? Sama-sama punya tambang besar. Tanjung Enim punya batu bara, Batu Rajo punya batuan kapur. Kamu Iya. pernah ke Tanjung Enim? tidak pulau. Tidak perlu sering. Pernah. Tapi pernah jam 5 sore ke sana? Belum pernah. Belum pernah. Jam 5 sore di sana itu rame. Wong yang pakai helm yang kerja di tambang. Oh, Batu Rajo punya PT semen terbesar se-Asia Tenggara kabarnya. Pernah enggak jam 5 sore ada yang cak itu? nanti balik masing-masing. Kati. Kalau punya kawan, tetangga atau sanak family yang ngomong begawi di mana? PT semen. Sudah bisa ditebak, pasti satpam. Outsourcing. Berapa bayar? Pasti ya itu. Bayar, Pak. Pastilah. Baik. Jadi budak-budak muda ini enggak kati tempat. Oh, Tanjung Enim sebesar, enggak pulau besar sih sebenarnya. Tambang batu baranya. Ya cuman karena dipegang yang tepat BUMN juga sama seperti PT Semen juga. Cuman ada enggak wong-wong kita nih yang kapan sore nongkrong masih pakai baju pegawai. Oh, ini daerah tambang. ya Tidak, ciri kati. mau khasnya Khasnya Tanjung Enim kan cak itu, Muara ini cak itu, Batu Rajo enggak kati. Mungkin balik lepas helm kalau
Dak lah, dak kacik lah. Om boleh survei, tanya. Ada budak nongkrong ketemu yang umum lah. Tanpa kita tahu latar belakangnya siapa, kapan dia ngomong pegawai di mana? PT Semen. Pasti satpam. Pasti satpam. Jadi uang lokal kita nih dipakai untuk cuman jadi satpam. Pribumi. Pribumi. Rata-rata 80%. Pasti cuman dapat tawaran satpam. Oh, oke. Terakhir, himbauan untuk pemerintah, anak muda dan pengunjung masyarakat yang datang ke sini. Oh Himbauannya. banyaknya evaluasi pemerintah tuh. Banyak yang harus dibenahi. Yang jelas dari sektor kepribadian dulu. Ya. Masing-masing itu kepala pemerintahan itu pola pikir harus diubah dulu. Terus juga banyak-banyak perbanyak rangkul-rangkul anak muda. Sering-sering keliling. Apa yang kurang dari Batu Raja? Ya kan? Dari sektor jalan segala macam. Aku nih paling sering datang ke wisatawan luar kota kita nih ke sini. Iya, Pak. Iya. Aku nih salah satu pengurus, bukan. Aku pengurus klub motor. Klub motor Batu Raja nih terbesar. Apa nama klubnya? IMO. Indonesia Max Owner. IMO. Indonesia Max Owner itu dari Sabang sampai Merauke itu ada. Dan setiap event ada misalnya di Sabang, mereka wajib mampir ke Batu Raja. Motor apa itu? T-Max, X-Max, N-Max. Kalau kalian beberapa tahun yang lalu sering lihat motor X-Max, N-Max rame, itu aku yang bawa dari luar kota. Kapan Pak Batu Raja lagi? Ya mungkin gara-gara pandemi kemarin, gara-gara pandemi kemarin itu jadi agak sedikit redam. Nah mungkin bakalan bangkit lagi. Kumpul ke taman kota itu nah. Oi, rame Aku kalau ngumpulin uang kemarin tuh sampai 200. 200 Buat event di sini. Buat event di sini. Komunitas itu nah ya. Iya. Nak ngerame ke mereka stay di Batu Raja itu susah karena kita ini bawa wisatawan dari luar. Mereka butuh tempat wisata. Batu Raja di mana tempat wisata? Bunga Putri. Bukan tempat wisata. Wah, lima. Itu bukan tempat wisata itu tuh. Tempat apa jadi? Sarangnya. Jadi terpaksa aku bawa ke kota sebelah, ke Danau Ranau. Ya. Karena gitu. Nah, jadi mau tidak mau mereka aku giring ke Danau Ranau. Karena udah kasih tempat wisata gitu. Wisata minim. Perhatian pemerintah kurang terhadap kaum muda. Benar. Apalagi Lapangan pekerjaan itu. lapangan pekerjaan. Keseriusan lah. Keseriusan bangun Batu Raja lah. Om pernah dengar kalau uang Jawa dari Jawa datang lewat Sumatera lewat darat? Ya. Aku nih sering bermotor touring kemana-mana. Yang diomongi kawan-kawan itu dari Jawa itu masuk Sumatera itu jalannya jelek. Batu Raja, Khususnya Batu Raja. Batu Raja. Yang jalannya tuh jelek tuh area kita inilah. Mungkin lintasnya. Ya dari lintas dari ini ya sebenarnya lintas juga bukan urusan kita. Harusnya kan pemerintah kita sounding lah ke pusat. Ini kan kawasan dia. Masa kita yang sounding, kita yang ketemu nemuin kepala PUPR, menteri PUPR kan tidak mungkin. Harus kan pemerintah kita bupati gitu sounding ke gubernur. Dari gubernur sounding ke pusat. Sounding terus sampai ACC. Dijuluk itu ya. Bener. Sama kayak kita begawe di swasta. Ada pengajuan ini, ya juluk terus. Dari karyawan ke SPP, supervisor, dari supervisor ke manajer. Dari manajer baru ke direktur. Ya. Memang kan harus ada tahap, tapi harus Birokrasi. disounding. Kalau tidak disounding ya tidak bakal turun. Benar. Ini kan Bakung salah satu jalan terbaik di Oku ya. Ciko inilah. Dari lebarnya, dari mulusnya kan. Yang lain Hancur. Itu ngapa di sini anak-anak mudanya jarang yang modif motor, pakai motor-motor drag itu kan udah katik jalannya jelek. Di sini banyaklah anak-anak trail. itu di hutan itu. Karena jalannya saya itu galo. Coba. Padan kota. Iya enggak lah, penyesuaian kita tuh, ya kan? Satu lagi, jalan Serbeton itu mak mano, coba. Itu statusnya kuo itu tuh dulu. Karena pernah dengar, pernah aku tanya itu jadi itu dari Pemkab lah diserahkan ke provinsi. Pernah di alih provinsi. Nah karena biaya ininya tinggi, perawatannya balik lagi ke kabupaten. Iya. Nah sekarang ini ternyata kabupaten tidak ada suratnya. Makanya masih abu-abu tak bertuan.
Iya, kapling bae. Nah, Kalau di kampung ini pajak keluar ke sini dari Sion. Pacak dari PLTU, lihat talang aman bisa. Gitu. Ya soalnya itu jadi polemik terus area situ. iya benar. Uang yang apa yang minta-mintain duit pikir jalan. Kata lagi kan? Ya masih kalau longgar lah dikit itu. Masih jalan. Oh, masih ada Ya aku balik situ kok. Tiap malam aku balik situ. Aku balik tengah malam masih. Tapi aman kan? Aman, alhamdulillah aman. Ya, Ray. Oh. Ah banyak lah pokoknya kalau nak ngomongin pemerintah Batu Raja ini banyak lah PR. Serius lah. Tapi kan ada bagusnya kan? Ya untuk sejauh ini Tidak mungkin jelek galau. ya, ini kan belum pacak Om nak nilai jelek Om. Karena kita baru pergantian bupati. Oh iya benar. Tidak pacak gitu nak nilai jelek itu tidak pacak karena mereka belum bekerja. Boleh proses ya? Baru proses karena mereka baru dilantik. Kita langsung nak nuntut tidak pacak. Tapi ini evaluasi nih. Ya. Nah, Masukan inilah lah ya. masukan lah. Inilah PR Batu Raja yang harus mereka selesaikan dalam waktu 5 tahun. Yo, aku sebenarnya kalau nak ini aku deket juga dengan Pak Marjito tuh deket. Dekat. Sempat ngobrol Ajak juga. ke sini. Kaget lah mungkin ya. Kita mbak waktu aku tuh memang pengen pendekatan dengan Pak Marjito. Labut. Main ke Don Kapi ya. Pak Minum itu Marjito, gratis. Pak Marjito itu salah satu uang pemerintahan yang paling supel. Bahkan aku dulu ketemu dengan beliau, aku tidak tahu kalau beliau itu kepala Ketua DPR. Iya, ketua DPRD aku tidak tahu. Dia kan dulu sering nongkrong di kafe toke-toke ini Pak Ya. punya Om Tarum. Om Aku Tarum. dulu sano kan. Stay di sano, bantu buat minuman segala macam. Sempat lah ngobrol dengan seenak itu ngobrol dengan beliau. Nah ini belum ada kesempatan, mungkin mereka tuh Pak Marjito juga mungkin Masih masih sibuk. sibuk lah. Tapi enak kok ngobrol dengan Pak Marjito tuh enak. Ya mudah-mudahan kalau beliau dengar ini atau nyampe lah potongan-potongan video ke Pak Marjito, mungkin pasti direspon positif oleh Pak Marjito. Benar. Karena sejauh ini aku ketemu dengan wong pemerintahan tuh yang pro anak muda tuh beliau lah. Bro, aku punya ide kemarin dengan beliau. Aku punya satu usaha yang memang butuh support. Sebenarnya dari pemerintah juga boleh, sebenarnya dari swasta juga boleh. Yang memang banyak buka lapangan pekerjaan asli. Tapi belum selesai kemarin ngobrol. Kepotong karena beliau kemarin dapat panggilan. Langsung keluar. Izin pamit. Nah, aku ada ide yang aku sampaikan kemarin. Apa itu? Aku tuh waktu itu Om, pernah nak buat aplikasi. 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 Yang Gojek itu ya? Iya. Oh, dulu sebelum Maxim ini masuk, aku lah sudah buat duluan, tapi belum ku sounding. Karena ngapa? Masyarakat Batu Raja ini dulu pernah mengenal ojek online. Ya. Anak muda di sini yang buat, tapi mereka kecepatan. Mereka tidak berpikir bahwa tukang ojek Batu Raja ini itu belum bisa dibina dengan sistem aplikasi. Karena kan kalau pakai sistem aplikasi, ketika biayanya 10.000, itu ada jatah aplikasi 2.000 atau 1.000. Ya. Ya kan? Nah, mereka tidak terima pasti. Ah, lemah aku ngojek dewek untuk aku galau. Kan pola pikirnya masih kayak itu tuh. Itu ngapa nama aplikasi aku kemarin Okuline. Okuline, ojekku online. Tapi sempat ini loh. Sempat hampir ku sounding kemarin. Sempat hampir ku sounding tapi ku tahan. Karena aku survei kemarin sama kakak di stasiun, terus juga di depan Bakung ini ngajak ngobrol tukang ojeknya. Mereka masih banyak yang belum paham. Jadi kalaupun aku sounding saat itu, banyak PR kami. Nah, jadi kemarin sepakat aku sama kakak, biarlah kita hold dulu, biarkan dulu brand nasional yang masuk. Akhirnya mereka paham nih. Mereka tidak bisa nolak ketentuan nasional ini. Berarti inilah nih cara main ojek online. Nah, jadi kita tidak perlu payah-payah lagi untuk edukasi. Biarlah brand nasional dulu yang edukasi mereka. Jadi mereka paham tentang apa itu pajak, apa itu komisi. Ya. Nah, setelah ini pengen ku sounding lagi, baru Okuline masuk lagi. Tadi kita apa rencana itu? Rencana Itu sebenarnya Om itu bisa kapan baik, tergantung budget. perlu biaya banyak. Ya lumayan, karena kita bayar server segala Aplikasi macam. itu ya. Aplikasi itu tuh, kita butuh kantor, banyak yang dipikirkan. Tapi itu sebenarnya tidak terlalu banyak kalau untuk pemerintah. Itulah kemarin Pak Marjito itu sempat galak invest. Kami tidak minta banyak, kami cukup 100 juta tidak mungkin tidak jalan barang ini di Batu Raja. Cukup 100 juta itu pasti jalan. Yakin lah. Insya Allah besar laku lain itu aja. Oke, siap. Mudah-mudahan
ngobrol kita malam ini Ada positif. pertama bermanfaat, Hmm. kedua didengar oleh pemerintah, Hmm. dan kaum muda yang masih energik, jangan tidur.